Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada sesi ini kita akan membahas materi yang keempat tentang bagaimana kita melakukan pengelolaan pada kegiatan pembenihan ikan patin. Pada materi yang keempat ini indikator kinerja yang diharapkan, jadi adik-adik mahasiswa nanti mampu melakukan identifikasi proses pembenihan. Lalu yang kedua, melakukan identifikasi sarana dan prasarana pembenihan ikan patin, dapat menyusun rencana kegiatan pembenihan ikan patin, dapat menyusun penjadwalan kegiatan pembenihan ikan patin, serta melakukan kegiatan pembenihan, pengawasan, dan yang terakhir adalah bisa melakukan evaluasi terhadap hasil pembenihan ikan patin yang dilakukan. Seperti pada materi sebelumnya, di mana kalau kita ingin melakukan pengelolaan pembenihan ikan patin, ini diharapkan bisa menjadi sebuah manajemen program dari awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengawasi kegiatan pembenihan, mengevaluasi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja pada kegiatan pembenihan ikan patin yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi proses pembenihan ikan patin. Tahap pertama yang harus kita lakukan pada saat kita mau melakukan kegiatan pembenihan ikan patin, kita harus melakukan identifikasi proses. Identifikasi tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembenihan ikan patin. Kalau secara umum, kita bisa melakukan 5 tahapan pembenihan ikan patin, ya. Dimulai dari kegiatan pemeliharaan induk ikan patin sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan induk yang matang gonat, lalu melakukan seleksi induk. Tujuan kita adalah mendapatkan induk yang siap untuk kita pijahkan. Lalu kegiatan yang ketiga adalah pemijahannya sendiri untuk mendapatkan telur dari ikan patin yang telah dibuahi. Yang keempat, pemeliharaan larva atau benih. Ini tujuannya adalah mendapatkan benih pada ukuran tertentu, ya, pada ukuran tertentu, apakah 1,5 inci atau 2 inci atau pada ukuran sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang kelima adalah melakukan pemanenan. Untuk kegiatan pembenihan ikan patin sendiri sampai saat ini masih dilakukan secara buatan atau menggunakan rangsangan hormon, serta pembuahannya pun kita lakukan secara buatan. Yang kedua, setelah kita menentukan identifikasi proses ataupun tahapan yang kita lakukan, yang kedua adalah kita harus melakukan identifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan dan menunjang untuk keberhasilan proses pembenihan ikan patin sendiri. Kalau kita melihat dari tahapan pertama, yaitu pemeliharaan induk ikan patin, induk ikan patin secara umum itu dapat dipelihara di kolam tembok ataupun kolam tanah, atau juga di keramba jaring apung juga bisa, ataupun di kolam-kolam lain, bak-bak lain. Tetapi diharapkan salah satu indikatornya sebisa mungkin jangan terlalu dangkal, kedalaman paling tidak minimal 80 cm. Ini salah satunya digunakan untuk dapat memacu perkembangan gonat. Lalu kepadatan induk yang kita pelihara ini kurang lebih sekitar 4-5 kg per meter persegi. Nah, selama pemeliharaan induk, pakan yang kita berikan ini sebaiknya pelet, ya, ataupun pakan-pakan jenis lainnya dengan kadar protein yang tinggi, 25, standarnya 25-35%. Ini tujuannya adalah untuk lebih memacu dalam proses perkembangan gonat dari induk itu sendiri. Selanjutnya adalah dosis pemberian pakan yang biasa kita berikan itu sekitar 3-4% per hari, diberikan dengan frekuensi 3 kali sehari. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa memberikan pakan tambahan berupa keong emas ataupun king sebanyak 10%. 2 kali bisa kita berikan selama 1 minggu. Ini tujuannya adalah untuk lebih bisa memacu dalam proses pematangan gonat dari induk ikan patin. Proses pemberian pakan ini akan sangat menentukan masa recovery dari induk betina dan induk jantan. Apa itu masa recovery? Masa recovery induk itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pematangan gonat setelah induk itu dipijahkan. Jadi antara pemijahan satu dengan kapan kita melakukan pemijahan lain lagi, ya, atau induk itu sudah matang gonat kembali, itu sering kita istilahkan sebagai masa recovery. Untuk betina normalnya
4 sampai 6 bulan ini setelah kita pijahkan ini sudah bisa kita pijahkan kembali, sedangkan jantan itu bisa lebih cepat. 2 sampai 3 bulan ini sudah bisa kita pijahkan. Nah, masa recovery dari induk ikan patin ini sangat ditentukan terhadap bagaimana proses pemeliharaan induk yang kita lakukan, terutama kualitas dan kuantitas pakan yang kita berikan. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa pada saat pemberian pakan sebaiknya pakan yang kita berikan ini mempunyai kadar protein yang tinggi. Ini tujuannya adalah untuk lebih bisa memacu dalam proses pematangan gonad ataupun perkembangan gonad pada induk yang kita pelihara. Nah, kalau kita melihat induknya sendiri, ikan patin yang bisa kita gunakan jadi induk untuk ikan jantan ini standarnya berumur 2 tahun ataupun berat minimal 2 kg ya, sudah memiliki sperma. Pada induk jantan ini biasanya pada saat umur 1,5 tahun ini sudah bisa memiliki sperma. Lalu bentuk tubuhnya normal sebaiknya dan tidak cacat. Tidak cacat di sini dalam artian adalah tidak memiliki cacat bawaan, karena kalau memiliki cacat bawaan ini dapat kita indikasikan ini sebagai sebuah kelainan genetik yang kita harapkan nanti kalau induk yang kita gunakan itu memiliki cacat bawaan ataupun kelainan genetik, ini juga akan dapat diturunkan. Jadi sebaiknya kita lihat juga proporsi tubuhnya ya, artinya secara kelengkapan organ. Lalu tidak memiliki luka-luka, sifatnya sehat, dan bila diraba kulitnya halus dan tidak kasar, dan memiliki respon terhadap pakan tambahan. Sedangkan kalau induk betina biasanya pada umur 2 tahun ini bisa memiliki bobot ataupun memiliki bobot 2 sampai 2,5 kg. Pada mulai umur 2 tahun sebenarnya induk ini juga sudah bisa menghasilkan telur, tetapi biasanya telur yang masih baru. Ya. Jadi secara umum antara induk betina yang kita gunakan, induk ikan patin yang kita gunakan itu rata-rata memiliki umur 2 tahun. Bahkan yang paling sering kita gunakan itu rata-rata sih di atas 2 tahun ya, bisa menjadi 3 tahun. Untuk kriteria induk yang matang gonad sendiri, ini bisa kita lakukan dengan berbagai metode ya. Biasanya induk matang gonad pada ikan betina ini umurnya sudah di atas 2,5 tahun ya. Lalu berat minimalnya bisa 3 kg, ini induk yang kondisi yang ideal. Lalu kalau kita melihat perutnya membesar ke arah anus, jadi perut membesar ke arah anus, kalau kita raba ini terasa empuk ataupun halus pada saat kita raba. Nah, pada saat kita melihat ini sebenarnya bisa kita balik ya, kepala kita gunakan ambil ikan lalu kita balik kepalanya di atas, ekornya di bawah. Kalau perutnya ini sudah seperti membesarnya ke arah anus, ini juga salah satu indikasi pertama yang bisa kita gunakan. Lalu indikasi yang kedua adalah kloaka ataupun urogenitalnya ini sudah membengkak dan berwarna kemerahan. Ya. Dan kulit di bagian perut ini sudah relatif tipis. Jadi kalau kita lihat ini sudah tipis, kita raba, jadi sudah tidak terasa keras. Ya. Nah, kita juga bisa melihat pada bagian di sini, bagian kulit ya, antara sirip dan urogenital ini kita biasanya induk yang sudah matang gonad ini juga terasa agak sedikit melebar dan terasa lembek. Jadi kita bisa melihat di bagian sininya kita bisa raba. Untuk lebih meyakinkan lagi untuk menentukan apakah induk itu matang gonad atau tidak, ini kita bisa melakukan kanulasi, yaitu untuk mengambil telur dengan menggunakan kateter. Jadi kita masukkan kateternya itu ke urogenital, lalu kita sedot. Induk yang sudah matang gonad atau telurnya sudah matang gonad ini biasanya telurnya akan berwarna bening kekuningan ya. Jadi tidak keruh lagi, jadi bening kekuningan. Lalu ukuran telurnya ini relatif seragam. Biasanya kalau kita amati di bawah mikroskop, ini kita bisa melihat inti telurnya ini sudah berada di pinggir. Ini salah satu indikator bahwa induk tersebut sudah matang gonad. Biasanya induk betina ini memiliki fekunditas telur antara 75.000 sampai 100.000 butir per kilogram induk, jadi cukup banyak. Nah, ini kalau kita mengamati telur itu di bawah mikroskop, di mana kalau kita lihat pada bagian atas ya, ini telurnya inti telur ini sudah berada di pinggir. Ini sebagai salah satu indikasi di mana induk ataupun telur ini sudah matang gonad. Ya.
Jadi kalau kita melihat telur di bawah mikroskop ini intinya sudah berada di tepi, ini sudah menandakan matang gonad seperti itu. Lalu kalau kita melihat memang dari sisi diameternya ya, ini yang sudah matang gonad ini relatif seragam dan memiliki diameter di atas 1 mm. Sedangkan kalau induk jantan ini biasanya umur minimal 1,5 tahun pun biasanya sudah menghasilkan sperma dengan berat minimal bisa antara 1,5 sampai 2 kilo. Paling mudah kalau pada induk jantan itu kita menyeleksinya ataupun melihat apakah sudah matang gonad itu berdasarkan urogenitalnya, kelaminnya sudah membengkak, dan pada saat kita pencet di bagian urogenitalnya ini mengeluarkan sperma. Jadi pada saat kita melakukan pengecekan induk jantan itu sebisa mungkin jangan melakukan pengurutan sperma. Jadi cukup kita pencet pada bagian ujungnya saja seperti ini. Ini sudah menandakan kalau keluar sperma, ini sudah menandakan bahwa induk itu sudah siap kita gunakan. Nah, sebaiknya setelah kita melakukan proses seleksi, induk itu kita lakukan proses pemberokan. Apa tujuan dari pemberokan? Pemberokan ini bertujuan untuk buang kotoran, ya. Buang kotoran, karena kotoran ini biasanya pada saat pemijahan ataupun nanti pada saat kita melakukan stripping ini bisa mengotori telur ataupun mengganggu pada saat kita melakukan stripping. Lalu yang kedua juga pemberokan ini tujuannya adalah untuk mengurangi kandungan lemak yang ada di dalam gonad. Ya, karena biasanya kalau kandungan lemak yang terlalu tinggi ini biasanya dapat menghambat proses pemijahan, stripping, ataupun biasanya juga seringkali telur itu akan sulit keluar. Lalu juga untuk membedakan induk yang besar perutnya itu karena pakan ataupun karena telur. Jadi kalau kita misalnya melakukan penyimpanan, jadi pemberokan ini kan kita menyimpan induk-induk yang berasal dari kolam pemeliharaan itu di bak pemberokan selama 1 malam ya, 1 malam sebelum dipijahkan. Jadi setelah kita melakukan pemberokan, kita akan bisa membedakan kalau perut dari induk tersebut masih besar, itu kita bisa mengindikasikan bahwa besarnya perut itu karena telur, bukan karena pakan. Biasanya kalau karena pakan, biasanya sehari setelah kita lakukan pemberokan itu akan terjadi pengempesan telur. Lalu berikutnya adalah pemijahan ikan patin, ya, beberapa sarana yang kita butuhkan. Jadi kalau kita melihat pemijahan itu ada 3 sarana utama sebenarnya dalam proses pemijahan, yaitu untuk media pemijahannya sendiri, media penetasan, dan yang ketiga adalah media pemeliharaan larva ataupun benih. Biasanya sering kita gunakan media penetasan dan media pemeliharaan larva ini menjadi satu paket satuan, ya, satu paket satuan. Nah, apa media pemijahan? Media pemijahan yang biasa kita gunakan ini adalah bak fiber ataupun bak semen, dan sebaiknya pada media pemijahan ini kita aliri dengan air atau kita beri aerasi. Nah, kepadatan di media pemijahan ini 1 ekor per meter persegi, jangan terlalu padat. Jadi fungsi aerasi dan aliran air ini tentu saja untuk menambah kadar oksigen pada saat setelah kita melakukan proses penyuntikan. Lalu yang kedua adalah media penetasan. Media penetasan ini dapat berupa corong penetasan ataupun dapat berupa akuarium ataupun bak fiber. Nah, corong penetasan, kalau kita menggunakan corong penetasan ini harus kita berikan aliran air atau aerasi. Tujuannya apa? Supaya terjadi perputaran air secara terus-menerus sehingga telur yang kita masukkan ke dalam media penetasan ataupun corong ini akan teraduk secara terus-menerus. Ya, Nah, kepadatan yang bisa kita gunakan ini berkisar antara 1000 sampai 2000 butir per liter air. Jadi kalau kita menggunakan corong, kita tidak terlalu banyak menggunakan, jumlah corongnya tidak akan terlalu banyak. Lalu yang kedua bisa kita gunakan adalah akuarium ataupun bak fiber. Nah, ini seperti yang di atas tadi, kalau kita menggunakan akuarium ataupun bak fiber, tetap harus kita berikan aerasi pada saat kita melakukan penetasan. Salah tujuan utamanya adalah untuk menambah kadar oksigen, karena pada periode penetasan ini tingkat kebutuhan oksigen dari
telur tersebut ini sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai pada posisi seperti ini aerasinya tidak kita berikan. Nah, kepadatan untuk penetasan ini antara di akuarium ataupun bak fiber ini berkisar antara 5.000 sampai 10.000 butir per meter persegi. Nah, yang harus kita perhatikan pada proses penetasan ini adalah suhu ya. Suhu ini harus kita perhatikan. Jadi sebisa mungkin pada saat penetasan ini suhu relatif stabil. Biasanya kalau di tingkat-tingkat petani ataupun di hatchery ini bisa kita menggunakan pengatur suhu ruang ataupun kompor ataupun jenis-jenis yang lainnya. Nah, biasanya di proses penetasan ini dilakukan secara indoor atau di dalam ruangan. Lalu setelah penetasan, media yang harus kita siapkan juga adalah media pemeliharaan larva. Ini bisa berupa bak fiber, akuarium, ataupun bak-bak yang lainnya. Tetapi yang harus kita perhatikan kembali harus kita beri aerasi dengan padat tebar, biasanya untuk media pemeliharaan ini antara 2.000 sampai 3.000 ekor per meter persegi. Sedangkan bahan yang dibutuhkan dalam pemijahan antara lain adalah induk ikan patin, jantan, betina, biasanya fekunditas itu antara 75 sampai 100.000 butir per kilogram induk. Lalu suntikan, lalu hormon ataupun bisa kita gunakan opaprin ataupun hipopisa, HCG ataupun banyak jenis lainnya yang bisa kita gunakan. Lalu aquades ini biasanya untuk mengencerkan hormon ya. Lalu artemia ini nanti untuk pakan pertama pada saat larva ya, kita gunakan artemia, garam dapur, dan methylene untuk menghambat pertumbuhan jamur, terutama setelah kita lakukan proses penebaran telur di media penetasan. Untuk pemijahan sendiri, ikan patin saat ini masih dipijahkan secara buatan, artinya masih belum ada metode secara alami ataupun secara semi alami. Nah, untuk jenis hormon yang biasa digunakan adalah ovaprin, dan dosis yang digunakan ini bisa antara 0,5 sampai 0,9 ml per kilogram induk. Range dosis ini sangat ditentukan kepada tingkat kematangan gonad. Semakin matang gonad dari induk yang kita gunakan, dosisnya semakin rendah. Jadi kita bisa menggunakan dosis 0,4 bahkan kalau kita melihat bahwa tingkat kematangan induk itu sudah sangat baik sekali. Tapi kalau kematangan induknya masih belum merata, ini biasanya dosis yang kita gunakan lebih tinggi. Nah, untuk penyuntikan secara umum dilakukan 2 kali. Penyuntikan pertama itu 1/3 bagian dosis, dan penyuntikan kedua itu 2/3 bagian dosis. Jarak penyuntikan pertama dan kedua ini biasanya 10 sampai 12 jam, dan jarak penyuntikan kedua sampai stripping ini bisa 8 sampai 10 jam. Sebaiknya untuk menghindari telur keluar di awal, sebaiknya kita lakukan pengecekan setelah 6 jam dari proses penyuntikan kedua. Ini tujuannya adalah untuk menghindari telur keluar terlebih dahulu. Nah, penyuntikan yang kita lakukan 2 kali ini, penyuntikan pertama ini bertujuan untuk menyeragamkan tingkat kematangan telur pada ikan patin ya. Sedangkan penyuntikan kedua itu bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses ovulasi pada induk. Nah, penyuntikan ini kita lakukan pada induk betina. Sedangkan pada induk jantan, ini biasanya bersamaan dengan penyuntikan yang kedua, ini kita lakukan penyuntikan pada induk jantan dengan dosis itu biasanya kita gunakan setengah dari dosis yang kita gunakan untuk induk betina. Nah, tujuan untuk proses penyuntikan pada induk jantan ini adalah untuk membantu dan meningkatkan jumlah sperma pada induk. Nah, ini adalah tahapan yang harus kita lakukan ya. Mulai dari hormon yang sudah kita persiapkan, selanjutnya kita suntikkan ke induk betina di punggung, yang biasa kita sering lakukan adalah di punggung ikan patin ya. Lalu induk yang kita suntik itu kita masukkan ke dalam bak pemijahan ataupun bak inkubasi yang telah kita beri aerasi ataupun aliran air. Tahap ketiga adalah 8 jam sampai 10 jam dari proses penyuntikan pertama dilakukan penyuntikan kedua dengan jumlah hormon 2/3-nya dosis ya, 2/3 dosis yang digunakan. Berikutnya, bersamaan dengan penyuntikan yang kedua, induk jantan kita suntik dengan dosis 0,2 sampai 0,3 ml per kilogram induk. Lalu induk dibiarkan di dalam bak pemijahan yang terpisah antara jantan dan betina. Lalu selanjutnya setelah 8 jam, itu biasanya induk akan kita lakukan proses stripping. Proses stripping yang pertama kita lakukan adalah telur kita harus kita siapkan tempatnya
Biasanya yang kita gunakan adalah mangkok yang kita bersihkan, lalu induk kita ambil, lalu telur kita stripping dan ditampung di dalam mangkok. Selanjutnya adalah induk jantan di stripping untuk mengeluarkan sperma dari jantan dan telur yang dari betina ini selanjutnya diaduk ya, dicampur, lalu diberi larutan fisiologis NaCl 0,9%, lalu dilakukan pengadukan. Nah, larutan fisiologis ini salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat proses pembuahan. Nah, larutan fisiologis yang paling sering kita gunakan adalah larutan infus ya, yang paling mudah kita dapatkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan secara umum proses penyuntikan pada ikan patin. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi kita bisa melakukan pengecekan induk, mulai dari pengecekan induk, lalu dari stripping. Ya. Di pengecekan induk ini sebaiknya kita lakukan lebih awal, jadi jangan sampai nanti telur keluar terlebih dahulu. Nah, tanda-tanda induk yang sudah siap di stripping ini biasanya telur telah keluar jika diurut secara perlahan pada urogenital dan induk akan cenderung berada di permukaan air. Nah, yang harus kita perhatikan dalam proses stripping ini adalah sebisa mungkin kita menghindari pemaksaan stripping. Kalau kita memaksakan proses stripping, ini sebenarnya akan berdampak terhadap dari telurnya sendiri. Kenapa harus kita lakukan pemaksaan? Biasanya seringkali kalau sudah waktunya stripping tetapi telur belum keluar, ya, ini agak sulit di stripping. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kendala seperti ini? Kita biarkan dulu, kita kasih waktu tambahan ya sekitar 1 atau 2 jam. Lalu berikutnya kita lakukan proses pengecekan stripping. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan. Nah, yang kedua yang harus kita hindari adalah stripping terlewat. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita walaupun 8 jam secara standar, biasanya 6 jam setelah proses penyuntikan ini kita lakukan monitoring. Kita cek induk apakah sudah ovulasi atau belum. Kalau strippingnya terlewat, ini biasanya menyebabkan telur akan bercampur dengan air sehingga telur akan terlihat encer. Nah, kondisi ini biasanya menyebabkan telur tidak bisa dibuahi. Jadi kita melakukan stripping terlalu cepat, ini biasanya berdampak terhadap sering kita temukan adalah pendarahan ataupun keluar darah. Kalau stripping terlalu lama terlewatkan, biasanya air sudah bercampur. Jadi pada saat stripping ini kita harus benar-benar tepat waktunya. Nah, ini ilustrasi proses pengeluaran sperma lalu pencampuran dari sperma. Ini dilakukan penebaran telur, penebaran misalnya ini contoh di akuarium, ya, harus kita lakukan secara merata. Ya. Nah, biasanya telur akan menetas dalam kurun waktu 20-28 jam pasca pembuahan. Ya. Jadi telur yang dibuahi ini biasanya akan berwarna kuning kecoklat-coklatan dan jernih. Sedangkan telur yang putih itu biasanya mengindikasikan bahwa telur tersebut mati ataupun tidak dibuahi. Nah, kita bisa mengamati apakah telur itu dibuahi atau tidak ini biasanya setelah 6-8 jam dari proses pembuahan. Jadi kalau telur itu tidak dibuahi biasanya berwarna putih. Nah, sebaiknya kalau pada kondisi seperti ini akan lebih baik kalau telur tersebut dibuang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi daya tetas telur biasanya adalah kualitas dari induk. Ya, kualitas telur dan dari induk ini biasanya dipengaruhi oleh pakan yang kita berikan. Lalu kondisi lingkungan, ini yang faktor utama yang sangat berpengaruh adalah suhu dan oksigen. Ini yang biasanya harus kita perhatikan. Lalu gerakan air pada saat kita melakukan penetasan, walaupun misalnya kita menggunakan corong air, sebisa mungkin gerakan air ini tidak terlalu kuat sehingga yang bisa menyebabkan benturan-benturan antar telur di situ. Setelah telur menetas, tahap berikutnya adalah kita lakukan pemeliharaan larva. Proses pemeliharaan setelah telur menetas yang harus kita lakukan adalah penyiponan. Jadi penyiponan ini kita lakukan dengan cara membuang sisa-sisa telur yang tidak menetas. Setelah itu kita biarkan di larva selama 2-3 hari. Karena pakan pertama itu harus kita berikan setelah larva itu biasanya berumur 3 hari. Ya. Jadi
pada umur 0 atau 1 hari sampai 3 hari biasanya di situ larva masih mendapatkan makanan dari kuning telur yang ada di dalam tubuhnya. Setelah pada umur 3 hari biasanya larva kuning telurnya ini sudah mulai habis, dan pada periode ini kita harus memberikan pakan. Untuk pemberian pakan pada artemia sendiri, pada larva ikan patin dengan artemia ini biasanya kita lakukan sampai antara umur 3 sampai 9 hari ya. Kita biasanya berikan dengan artemia dengan frekuensi 5 sampai 6 kali sehari secara ad libitum atau sampai sekenyangnya. Lalu berikutnya nanti pada umur 9 hari sampai 21 hari ini kita bisa berikan cacing sutra. Nah, frekuensinya bisa 3 atau 4 kali sehari secara ad libitum juga, dan pada tahap akhir umur 21 hari sampai 45 hari ini bisa kita berikan pelet dengan frekuensi 3 sampai 4 kali sehari juga secara ad libitum. Nah, yang harus kita perhatikan di sini ini adalah pergantian air. Biasanya pada periode pemeliharaan larva ini baik pada fase artemia ataupun cacing yang kita pelihara di akuarium misalnya, ini harus diimbangi dengan pembuangan kotoran melalui penyiponan dan pergantian air. Karena biasanya kalau kita telat mengganti air atau telat menyipon, tingkat kekeruhan air ini akan sangat buruk dan biasanya akan berdampak terhadap kematian dari ikan. Jadi solusi yang kita lakukan adalah dengan cara menyipon dan mengganti air. Biasanya proses penyiponan pergantian air ini kurang lebih sekitar 20-30% dari jumlah air secara keseluruhan. Jadi selain pergantian air, kita melakukan penyiponan juga yang harus kita jaga adalah aerasi ya. Aerasi pada media pemeliharaan baik pada saat larva ataupun pada saat telur ini harus kita perhatikan. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, setelah larva biasanya kita pelihara di akuarium ini sampai berumur 21 hari ya. Ini kepadatan larva ini bisa 4.000 sampai 5.000 ekor per meter persegi. Ini tergantung kepada aerasi. Kalau kita berikan aerasi dalam jumlah yang baik, ini biasanya kepadatan bisa lebih tinggi lagi. Biasanya selama 21 hari ini kita bisa mendapatkan ukuran benih ya, itu setengah sampai 3/4 inci. Kembali lagi sangat tergantung kepada pola pemeliharaan, terutama pengolahan air dan di pakan. Nah, biasanya setelah 21 hari kita lakukan pendederan. Kalau tadi di larva itu biasanya kita lakukan secara indoor. Kalau untuk tahap pemeliharaan benih setelah 21 hari ini bisa kita lakukan secara outdoor. Jadi kalau tadi larva biasanya kita pelihara di akuarium untuk sampai umur 21 hari. Kalau untuk tahap pemeliharaan benih ini biasanya kita lakukan di luar, ya, luar ruangan atau dalam kondisi terbuka. Ini bisa dilakukan di bak terbuka, bak terpal, hapa, ataupun bak semen yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya tahapan pendederan benih ikan patin tahap kedua ini kita lakukan selama 20 sampai 25 hari ya. Pada periode ini juga kalau kita menggunakan bak, ini juga harus kita perhatikan tingkat kekeruhan airnya. Jadi sebaiknya pada kondisi air keruh ini kita lakukan penyiponan dan ataupun pergantian air. Nah, kepadatan pada pemeliharaan benih ini berkisar antara 1.000 sampai 2.000 ekor per meter. Biasanya waktu pemeliharaan sampai 21 hari ini bisa mencapai 1 inci sampai 1,5, bahkan bisa sampai 2 inci, tergantung kepada pengelolaan pemeliharaan yang kita lakukan. Ya, jadi tahapan pemeliharaan benih ini kita bisa lakukan di kolam ataupun di media-media lainnya ya, yang dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini berarti dari identifikasi sarana prasarana yang kita butuhkan itu dari media pemeliharaan ini bisa kita gunakan akuarium ataupun corong. Untuk media pemeliharaan larva itu dalam bentuk akuarium ataupun bak fiber, pemeliharaan benih ini bisa bak fiber, bak semen ataupun bak terpal. Dengan sarana pendukung, kalau pada pemijahan itu harus kita siapkan. Pada ketiga tahapan harus kita siapkan aerasi. Pemijahan ini harus ada suntikan, mangkok, bulu ayam. Biasanya juga harus ada lap ataupun handuk. Ya. Lalu media pemeliharaan larva itu harus dan benih ini harus ada selang sipon dan scope net. Nah, ini beberapa juga bahan-bahan yang kita butuhkan. Ya, bahan-bahan yang kita butuhkan pada saat kita melakukan kegiatan pembenihan ikan patin. Ini adalah contoh jadwal, ya, contoh jadwal dalam kegiatan pembenihan ikan patin.
mulai dari kegiatan persiapan ini saat kita butuh paling tidak 1 hari. Pada tahap persiapan ini kita mulai dari mempersiapkan media penetasan, ya, atau biasa kita gunakan akuarium, lalu kita melakukan persiapan media pemijahan, bisa juga dalam bentuk bag fiber. Ya, lalu pada hari kedua kita bisa melakukan seleksi induk, lalu kita lakukan proses pemberokan. Pada hari ketiga kita bisa melakukan penyuntikan, stripping pada hari keempat, dan pada hari kelima sudah terjadi proses penetasan. Nah, pada hari kelima ini setelah penetasan kita harus melakukan kegiatan penyiponan. Lalu kita lakukan pemeliharaan larva pada tahap pertama, yaitu dengan pemberian pakan mulai umur 3 hari ya, kita dengan pemberian pakan Artemia, lalu dilanjutkan pemberian pakan cacing sutra dan pakan denol di sini ya sampai ukuran panen. Nah, ini beberapa tahapan contoh bagaimana kita menjadwalkan kegiatan pemeliharaan ikan patin. Nah, mungkin itu materi pada sesi kali ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.